Cara lancar bahasa Inggris di tahun 2024 tanpa harus belajar. Terkesan gak mungkin, tapi itu bukanlah hal yang mustahil. Udah terapin metode ini kurang lebih 8 tahun buat bisa lancar bahasa Inggris tanpa harus belajar. Buat kamu yang masih kesusahan kuasanya bahasa Inggris tapi nggak tahu gimana caranya, tenang aja. Video ini aku akan bagikan kamu secara gratis sehingga kamu bisa lancar bahasa Inggris di tahun 2024 nanti. Tanpa harus belajar, tanpa harus membayar sama sekali. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu nih kalau ketika kita pengen menguasai sebuah bahasa asing apapun itu, ada 4 aspek, 4 skill yang mesti kita pahamin untuk menguasai sebuah bahasa. Speaking, listening, reading, dan writing. Skill berbicara, mendengar, menulis, dan membaca. Ini 4 pilar ketika kita ingin menguasai bahasa asing apapun itu. Nah, video ini aku akan fokuskan mengkerucutin lagi untuk lebih fokus ke reading dan listening kita, ataupun skill membaca dan mendengar kita. Kenapa? Karena ini yang penting, karena dengan skill ini kita bisa memasukin otak kita dengan konten-konten bahasa Inggris sehingga kita bisa paham ketika kita mendengar orang berbicara bahasa Inggris ataupun ketika kita membaca sebuah bacaan yang berbahasa Inggris. Dan manfaat dari dua aspek ini sangat banyak banget karena informasi yang ada di konten-konten, informasi yang ada di internet, di YouTube ataupun apapun itu yang berbahasa Inggris, sumbernya itu banyak banget. Misalkan kamu pengen belajar bahasa Arab, sumber yang bahasa Inggris itu lebih banyak. Misalkan kamu pengen belajar sebuah bidang, membuat konten, membuat YouTube, ketika kamu cari di YouTube, konten yang berbahasa Inggris itu lebih banyak, sehingga kalau kamu menonton konten tersebut, kamu bisa paham apa yang mereka katakan tanpa harus ada terjemahan. Dan juga kenapa aku fokuskan ke reading juga, karena itu bisa kita lihat artikel ataupun penelitian banyak banget yang berbahasa Inggris dan kita bisa memanfaatkan artikel tersebut ataupun penelitian tersebut untuk kita pahamin dan juga kita praktekin tanpa harus terjemahan lagi. Dan juga kenapa aku lebih fokus ke listening juga, karena ini sebagaimana kita belajar bahasa ibu kita, belajar bahasa Indonesia ketika kita awal-awal ketika bayi, maka pertama kali skill yang kita lakukan adalah skill mendengar dulu bahasa ibu kita apa, kita masuk ke otak kita dan kita tertular untuk bisa memahami bahasa ibu kita. Ini kan yang dipahami sama semua orang, sama halnya kayak dulu aku ketika sering-seringnya nonton anime itu, maka kan keseringan dengar-dengar bahasa Jepang tuh. Ya, karena aku terlalu sering mendengar bahasa Jepang, maka efeknya apa? Sampai sekarang pun aku bisa paham, walaupun nggak 100% ya. Paling nggak aku bisa mungkin 80%. Ketika orang ngomong Jepang, aku langsung connect, oh dia ngomong ini. Karena apa? Lagi-lagi skill listening kita. Nah, oleh karena itu, cara untuk kita bisa mahir, lancar bahasa Inggris tanpa harus belajar adalah yang pertama, kita harus mengubah semua gadget kita, laptop, HP, ataupun apapun itu, bahasanya kita ubah ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan hal ini kita bisa lebih terbiasa untuk mengkonsumsi konten-konten kita, entah itu dari settings, message, dan segala macam yang berbahasa Inggris, sehingga kita terbiasa dengannya. Dan kita nggak bingung ketika kata tersebut kita dengarkan ataupun kita ucapkan, karena sudah terbiasa kita main HP, kita main laptop, isi kontennya semuanya bahasa Inggris. Dan ini udah aku lakukan dari tahun 2015an mungkin ya. Dari sebelum aku mondok, aku melakukan hal tersebut dan ini sangat efektif. Walaupun aku nggak belajar bahasa Inggris, tapi aku bisa lebih langsung paham, langsung connect meskipun aku nggak pakai belajar sama sekali. Karena ya sudah otomatis, sama aja kayak waktu dulu kita kecil, kita masih bayi, kita diperdengarkan oleh bahasa ibu kita dan ini yang akan terjadi. Kita akan lebih nyaman dan lebih connect dan kita lebih familiar, nggak asing lagi dengan bahasa Inggris tersebut. Itu tips pertama, sesimpel ubah semua gadget kita, laptop kita ke bahasa Inggris. Tips selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membiasakan listening kita dan juga reading kita rajin-rajin nonton YouTube. Iya, itu enak banget. Itu adalah cara tersimpel untuk kita bisa ahli bahasa apapun, entah itu Inggris, Arab, Jepang, Spanyol, ataupun apapun itu. Tanpa harus belajar, kita enjoy, kita menikmati sebuah video, tapi itu berbahasa Inggris. Nah, saran aku ketika kita mengkonsumsi konten-konten YouTube ataupun apapun itu yang berbahasa Inggris, kita aktifkan subtitle, itu nggak masalah, kita aktifkan subtitle, tapi subtitle tersebut adalah subtitle berbahasa Inggris. Ada, di YouTube aku sampai sekarang juga masih melakukan hal tersebut. Ketika aku nonton konten YouTube yang bahasa Inggris, aku akan captionnya aku hidupin, tapi bukan ke bahasa Indonesia.
tapi ke bahasa Inggris. Ini juga bisa teman-teman aplikasikan ketika nonton Netflix ataupun film, cari yang bahasa Inggris. Nggak apa-apa mereka ngomongnya Inggris dan subtitlenya juga Inggris. Kenapa? Ini sebagai pembiasaan kita untuk mendengar hal tersebut dan melihat teks-teks tersebut, sehingga ini bukan hal yang aneh dan kita udah terbiasa mengkonsumsi hal tersebut. Lagi-lagi ini udah aku praktekin selama 8 tahun dan teman-teman juga bisa praktekin hal yang serupa juga. Ataupun teman-teman udah ngelakuin hal tersebut, coba deh tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman udah ubah gadgetnya kepada bahasa Inggris, udah sering juga nonton YouTube ataupun konten apapun itu yang berbahasa Inggris, maka selanjutnya teman-teman mungkin bisa download game Duolingo. Ini mungkin teman-teman udah pada tahu. Kenapa ini? Aku udah pernah coba praktekin juga. Aku serasa ini nih bukan belajar. Ketika aku bermain Duolingo, yang aku rasakan adalah aku seperti bermain sebuah game dan efeknya bukan hanya bisa ngabisin waktu kita doang, tapi dengan Duolingo ini kita bisa lebih enjoy untuk memahami bahasa Inggris dengan cara yang nyaman banget dan nggak terkesan belajar. Dan disclaimer ya, ini aku nggak disponsori sama sekali, tapi aku benar-benar ngerasain efeknya. Mungkin juga kamu udah ngerasain ketika kamu menggunakan Duolingo, yang kamu rasain ya kamu nggak kerasa belajar, kamu itu seperti main game aja, kayak teka-teki dan semacamnya. Nah, untuk Duolingo ini, kamu mungkin bisa konsisten, nggak usah lama-lama. Sehari mungkin setengah jam atau bahkan 15 menit itu cukup. Tapi apa? Konsisten. Kamu cukup konsisten sehari 15 menit dan lama-lama itu bakalan efeknya kan kerasa banget ketika kamu mungkin udah sebulan, 2 bulan atau bahkan 1 tahun. Ya mungkin kalau sehari mah nggak kerasa, tapi lama-lama insya Allah akan kerasa. Tips selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk bisa ahli bahasa Inggris di tahun 2024 adalah kamu bisa mengkonsumsi artikel ataupun blog yang berbahasa Inggris. Ini hampir mirip sama YouTube tadi, tapi ini bedanya kita membaca bukan mendengar. Kali ini kita akan tajemin skill reading kita ataupun membaca kita. Kamu bisa praktekin ini dengan membuka mungkin medium.com, aku seringnya di situ, dan kamu cari artikel-artikel yang kamu suka. Misalkan aku sukanya tentang pembuatan konten, maka yang aku cari di medium tersebut adalah aku akan tulis content creation ataupun YouTube tips dan segala macam. Nah, dari sekian banyak artikel yang kamu temukan, kamu klik salah satu, kamu baca, mulutnya diucapin. Ketika membaca bahasa Inggris, kamu sambil baca, sambil lihat, sambil baca dan melatih, sambil dikeluarin, diucapkan. Karena apa? Kenapa? Ini salah satu teknik juga. Ketika kita membaca dan dikeraskan bacaan kita, akan mempertajam skill speaking kita, dan juga yang kita baca akan lebih masuk ke dalam otak karena kita memahami apa yang kita baca. Itu juga yang aku lakukan dan kamu juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, intinya dari semua yang aku katakan dari awal sampai akhir, intinya kita lakukan sebagaimana kita menguasai bahasa ibu kita. Kita kan dulu waktu bayi ya dicekokinnya dengan bahasa Indonesia mungkin, sehingga kita bisa mahir bahasa Indonesia tanpa harus belajar sama sekali. Nah, ini bisa kita praktekin juga dengan cara seperti tadi. Kita konsumsi YouTube pakai bahasa Inggris, kita baca blog ataupun medium ataupun artikel menggunakan bahasa Inggris, kita main Duolingo yang tadi aku sebutkan, sehingga kita terbiasa mendengar, terbiasa melihat bahasa-bahasa Inggris, dan kita bisa menjadikan bahasa tersebut menjadi seperti bahasa ibu kita. Nah, buat kamu yang masih ngerasa bosan apalagi dalam membaca buku, kamu bisa tonton video di sebelah kiri sini ya, aku tunggu di situ.